Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu untuk kita semua. Nah, kita udah seminggu nih. Akhirnya kita kembali lagi ke hari minggu. Kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik sekolah minggu semua jangan lupa. Semua yuk yang belum diambil Alkitabnya, boleh diambil Alkitabnya, dipegang, diletakkan di sampingnya. Udah belum? Udah ya. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas segala berkat dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan telah memberkati kami Tuhan seminggu ini Tuhan, sehingga kami bisa bertemu kembali Tuhan pada hari Minggu Tuhan untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati akhirnya Tuhan ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar dapat menjadi bekal bagi kami Tuhan, dapat menjadi ajaran pedoman bagi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga lagu-lagu pujian yang kami nyanyikan Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati Tuhan dalam setiap apapun yang akan kami lakukan selanjutnya, agar semua Tuhan setiap dan karya Tuhan saja. Pujilah nama Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus selama kami hidup, kami berdoa bersyukur, amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita mau mulai ibadah kita bernyanyi lagu yang berjudul Pekerja Kristus yang Mulia. Adik-adik, epistel kita minggu ini tertulis di dalam Roma 3 ayat 24. Ayo dibuka Alkitabnya ya. Epistel kita di minggu ini tertulis di dalam Roma 3 ayat 24. Sama-sama kita baca ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma
karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita baca, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Jadi di sekolah minggu semuanya duduk yang manis. Kita mau berdoa syafaat, tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya lagu yang berjudul Bagai Raja Wali. Kita masih tetap ibadah di rumahnya. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan yang telah memberikan kesehatan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur walaupun kami mengikuti ibadah di dalam rumah masing-masing, Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kepadamu kami serahkan anak-anak kami, khususnya anak sekolah minggu, Jemaat HKBP Immanuel, yang berada di rumah mengikuti ibadah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka, memberikan kesehatan. Berkati firman yang didengar mereka Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kepadamu lah kami serahkan Tuhan Yesus ibadah kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesuslah yang memberkati, menjadi pujian hormat kami kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan Yesus, khususnya jemaat HKBP Immanuel, orang tua kami Bapa, berikan kesehatan Tuhan Yesus. Di masa-masa sulit ini Tuhan, virus corona, biarlah Tuhan Yesus
Engkau melewatkan ini semua Bapa. Karena kami Tuhan mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan menolong Bapa. Berkati orang tua kami yang lansia. Begitu juga lah Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak kami sekolah minggu Tuhan. Walaupun mereka dari rumah Tuhan belajar, biarlah Engkau berkati Tuhan mereka menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak yang baik di hadapan Tuhan. Kami berdoa Bapa buat anak-anak kami, Engkaulah memberkati mereka Tuhan Yesus. Jauhkan sakit penyakit, mara bahaya, orang-orang jahat. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat gerejamu Tuhan Yesus, HKBP Immanuel. Berkati uluan kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan memberikan hikmat bijaksana untuk memimpin gereja kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat pemerintah kami Bapa. Mulai dari presiden dan ke kepala lorong Tuhan Yesus. Engkau Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati pemerintah kami seluruhnya, agar negara kami ini Tuhan dapat damai sejahtera. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat kami guru-guru sekolah minggu HKBP Immanuel. Kami berdoa Tuhan Yesus buat saudara kami yang belum dapat jodoh Tuhan. Engkau kirim Tuhan jodoh mereka kepada mereka Tuhan Yesus yang sepadan. Bapa yang baik, Engkau juga Tuhan memberkati teman-teman kami yang merindukan pekerjaan. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan kami yang telah berkeluarga. Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan kami berdoa buat saudara kami yang belum mempunyai keturunan. Tuhan Yesuslah yang memberikan. Tuhan Yesus, kami serahkanlah guru-guru sekolah minggu. Berkati Tuhan Yesus dalam keadaan sehat. Ampunilah kami Tuhan Yesus dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terpuji termulia Engkau Bapa di sorga melalui anak-Mu Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dari 1, 2, 3. Adik di sekolah minggu, semuanya duduk yang manis, dipersiapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu yang berjudul Manis Kau Dengar. Semuanya ada di sekolah minggu. Ya Tuhan,
Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini atas berkat-Mu ya Tuhan yang memberikan kesehatan bagi kami dan kesempatan bagi kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan campur tangan. Tuhan memakai hamba-Mu ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Berikan Tuhan hikmat bagi hamba-Mu ini, agar hamba-Mu ini dapat memberitakan kebenaran firman-Mu. Demikian juga ya Tuhan jemaat-Mu dan anak-anak kami yang mengikuti acara ini Tuhan di tempatnya masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka melalui Roh Kudus, menguasai hati dan pikiran mereka, untuk mereka dapat mengerti kebenaran firman-Mu yang akan kami beritakan pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami ini ke Tuhan, ke tangan pengasihan-Mu, dari awal sampai akhir, hanya di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu, kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengar kebenaran firman pada minggu pagi ini yang disebut Minggu Letare, yaitu dari firman Tuhan Matius 26 ayat 57 sampai dengan ayat 68. Kita ulangi, Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan ayat 68. Demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?
Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada minggu yang berbahagia ini. Perikop ini adalah penderitaan Yesus yang kedua. Yesus di bukit Getsemane, lalu digiring, diarak ke rumah imam besar, yaitu Imam Kayafas, imam besar pada waktu itu. Adik-adik sekolah minggu yang berbahagia, yang kami cintai, dimanapun berada mendengarkan firman Tuhan ini, dan juga jemaat AKBP Immanuel yang juga mengikuti acara ini. Kebenaran firman Tuhan di dalam Minggu Letare pada hari ini, perikop ini menuntun kita untuk mengetahui tahapan-tahapan penderitaan yang dialami Yesus Kristus sebelum di kayu salib. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, timbul pertanyaan di dalam kehidupan kita ataupun di hati kita. Apakah adik-adik pernah melihat pengadilan negeri? Apakah adik-adik pernah melihat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung? Tempat apakah itu? Tempat-tempat tersebut adalah tempat untuk mengadili orang-orang yang bersalah, yaitu mereka yang telah melanggar hukum atau aturan yang berlaku di negara kita ataupun di Indonesia ini. Misalnya kejahatan, pembunuh, perampok, koruptor, dan kasus-kasus yang lain. Hal itulah yang sering dibawa ke pengadilan untuk mengambil keputusan tentang hukum yang berlaku terhadap kejahatan yang dia lakukan. Yesus dibawa ke hadapan Mahkamah Agama untuk diadili. Mahkamah Agama adalah lembaga tempat mengadili setiap orang yang bersalah agar dijatuhi hukuman pada zaman itu. Para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para tua-tua Yahudi menilai bahwa Yesus telah bersalah karena telah membiarkan pengaruh buruk kepada masyarakat. Bahkan Yesus dianggap telah menghujat Allah. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan Markus 14 ayat 58, para imam kepala dan seluruh majelis Mahkamah Agama berkompromi untuk mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Kesaksian palsu sering terjadi di dalam pengadilan. Kesaksian palsu juga terjadi pada masa-masa sekarang ini. Karena keinginan atau ambisi seseorang untuk mempenjarakan, menghukum lawan-lawan yang berseberangan dengan penguasa, yang juga yang berseberangan dengan orang-orang yang berkuasa di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang kami kasihi, di dalam saksi dusta sering kita dengar, dan bahkan mungkin di sekeliling kita pernah juga ikut melakukan saksi dusta. Saksi dusta untuk menolong ataupun untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu di dalam suatu perkara. Tetapi saksi dusta yang dituduhkan kepada Yesus adalah saksi dusta yang tidak beralasan. Saksi dusta yang ditujukan kepada Yesus murni karena
kebencian penguasa pada saat itu. Mereka mencari saksi dusta, dan dikatakan tadi dalam firman Tuhan, banyak yang bersaksi dusta, tetapi tidak menemukan kesalahan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga anak-anak kami yang kami kasihi, anak-anak sekolah minggu, dari perikop tadi dan kejadian tadi, ada beberapa hal yang dapat kita uraikan. Yang pertama, jangan berkompromi untuk melakukan kejahatan. Sering kita dengar di televisi ataupun kita baca di media pada masa sekarang ini, ada satu kejahatan berjemaah yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan tujuan tertentu. Tetapi Tuhan Allah menginginkan kita untuk melakukan yang baik dan benar, seturut dengan firman dan Taurat Tuhan. Tentu adik-adik sekolah minggu sudah mengetahui isi ke-10 hukum Taurat itu, bukan? Yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan ke-10. Di dalam teks khotbah ini kita melihat bagaimana mahkamah yang terdiri dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua orang Yahudi telah berkompromi untuk mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, karena mereka ingin Yesus dihukum mati. Karena ambisi, karena keinginan manusia, karena mereka merasa dirugikan kehadiran Yesus yang menjadi imam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Anak Allah yang turun ke dunia ini untuk menunjukkan kebenaran, untuk memberitakan kebenaran, untuk memberikan suatu mujizat-mujizat yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Yesus dapat menunjukkan suatu mujizat yang mungkin bagi manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan Yesus sangat mungkin. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi. Yang kedua, mau kita lihat dari firman Tuhan ini, yaitu jangan bersaksi dusta atau bersaksi palsu. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersama-sama menyebut hukum Taurat yang ke-9, yang berbunyi, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Itulah salah satu hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu hukum Taurat yang ke-9, yang menunjukkan bahwa saksi dusta itu, saksi palsu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, bagi anak-anak kami sekolah minggu, janganlah bersaksi dusta, janganlah bersaksi palsu kepada orang tua, kepada teman-teman, kepada guru, dan juga kepada saudara-saudara kita.
Karena bersaksi dusta itu, Tuhan tidak berkenan kepada saksi dusta dan saksi palsu. Juga bagi kita orang tua, sering kita berdusta kepada anak-anak kita tanpa kita sadari, mengajari mereka untuk berdusta atau bersaksi palsu. Sering kita orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak untuk tidak melakukan sesuatu, kita berdusta. Sering kita mengatakan bagi anak-anak yang menangis, sebentar lagi kau ditangkap polisi, sudah datang polisi, atau saksi-saksi dusta yang lain. Kita tidak menyadari bahwa perkataan kita telah mengajak anak-anak kita untuk ikut berdusta atau bersaksi palsu, atau paling sedikit menanamkan di hati mereka bahwa saksi dusta itu adalah biasa. Jadi kita pun sebagai orang tua diingatkan dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, agar kita juga tidak melakukan saksi dusta untuk kepentingan tertentu, bahkan di dalam niat kita, niat yang baik untuk membimbing mengajar anak-anak kita, tetapi kita melakukannya dengan salah, yaitu dengan saksi dusta. Adik-adik sekolah minggu, di dalam perjalanan ataupun di tempat sekolah ataupun di tempat bermain, apakah pernah berdusta atau berbohong? Kepada siapa adik-adik berbohong? Mengapa kamu melakukannya? Allah tidak menghendaki tindakan demikian. Allah menghendaki kejujuran. Orang Kristen harus memiliki komitmen dan kejujuran. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Bisa adik-adik sekolah minggu membuka Alkitab. Matius 5 ayat 27. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Untuk itu, anak-anak kami yang kami kasihi, anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini bahwa saksi dusta itu adalah dosa. Saksi palsu itu adalah dosa. Untuk itu, mari kita hindarkan, mari kita jauhkan pikiran kita dari saksi dusta untuk membela diri kita. Yang ketiga kita ambil dari firman Tuhan ini, ialah teladanilah Yesus juru selamat kita. Meskipun Yesus telah ditangkap seperti penyamun atau seperti penjahat kelas kakap, dia tidak melawan dan melarikan diri. Yesus mengikuti seluruh proses, mulai dari ditangkap, diadili, sampai disalibkan di Golgota. Dengan rendah hati, dengan penuh kebijaksanaan, ia menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan akhirnya ia dijatuhi hukuman mati. Mungkin adik-adik kami sekolah minggu bertanya di dalam hati, kenapa Yesus tidak membela diri? Yesus anak Tuhan. Kenapa dia tidak mau
menunjukkan kuasanya. Itulah pemikiran kita manusia. Tetapi Yesus datang ke dunia ini menjadi juru selamat bagi manusia untuk penggenapan dari firman Tuhan, bahwa Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus manusia dari hukum dosa. Hukuman itu tidak seharusnya ia terima dan jalani, karena dia tidak berdosa. Manusialah yang berdosa. Bahkan dengan beraninya mereka menghina, meludahi, meninju dan memukul Yesus sampai tidak berdaya. Yesus tetap diam, dia tidak melawan. Marilah kita meneladani kehidupan Yesus ini sebagai kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Minggu 14 Maret 2021 yang disebut Minggu Letare, yang artinya bersukacitalah dan bersoraklah. Marlasni roha mahamu. Dan topik disempurnakan dengan topik minggu ini, yaitu kasih karunia Allah yang menghidupkan. Asini rohani debata na panguluhon. Apabila kita merenungkan sebentar kehidupan kita ke belakang, bahwa Minggu Letare tahun 2020, disitulah mulai ibadah di gereja tidak dilakukan karena virus corona atau COVID-19. Sampai minggu ini, Minggu Letare 2021, berarti genaplah 1 tahun adik-adik kami, anak-anak sekolah minggu tidak hadir di gedung sekolah minggu untuk beribadah. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk bersukacita dan bersorak. Kenapa kita bisa bersukacita dan bersorak? Karena bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Walaupun virus corona terjadi, membuat kita tidak beribadah di gereja, tetapi firman Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan tidak bisa dihalangi untuk diberitakan. Walaupun kita tidak hadir di gereja, melalui media ini, kita dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Marilah kita seperti yang diminta oleh minggu ini, bersukacitalah dan bersoraklah dengan topik kasih karunia Allah yang menghidupkan kita. Kita bersukacita karena bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman yang kami dengar, memenetraikan ke dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami, agar kami Tuhan tidak menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan, dan juga ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, anak-anak sekolah minggu yang mendengar kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji termulia nama-Mu, kami berdoa melalui anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik di sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan, sekaligus kita akan menutup ibadah kita. Semuanya ada di sekolah minggu, kita bernyanyi lagu yang berjudul Suka-Sukamu Tuhan.
lagu yang kita ulangi dari awal, semuanya nyanyi dengan lebih semangat lagi. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Mari kita tutup ibadah kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.